Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala amri din wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati para dewan guru SDN Karangasem 98 yang hari ini alhamdulillah selalu diberikan nikmat sehat amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam kalau kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita akan membahas mengenai refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan SDN Karangasem 58. Tentunya kurikulum merdeka ini berawal dari kitab pembelajaran dan maka tercetuslah kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka ini Bapak Ibu semua, kita kemarin sudah melaksanakan dari kelas 1, kelas 2, kelas 4 dan kelas 5. Sekarang yang akan kita laksanakan tahun depan adalah kelas 3 dan kelas 6. Jadi saya mohon Bapak Ibu untuk mempersiapkan pembelajaran yang sesuai dengan potensi minat dan bakat murid kita. Nah, kurikulum merdeka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Tentunya kita sudah banyak belajar bagaimana kurikulum merdeka itu bisa mempelajari bagaimana kita belajar berdiferensiasi dengan anak murid kita. Lanjut Pak. Nah, di sini mengapa kurikulum merdeka itu diperlukan? Tentunya kurikulum merdeka itu diperlukan sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan filosofi KHD yaitu Ngaso Sungkodo Ikmadyo Mangunkarso Tuturi Handayani. Sangat sesuai dengan filosofinya. Nah, tahapan kebijakan kurikulum merdeka, kemudian dampak positif kurikulum merdeka, kemudian isu-isu implementasi dan mitigasi atau bantuan yang disediakan. Yang kelima adalah langkah selanjutnya bagi sekolah atau Pemda dan pemangku kepentingan lain. Lanjut. Nah, Merdeka Belajar ingin mewujudkan sekolah yang kita cita-citakan, yaitu sekolah yang menumbuhkan kompetensi dan karakter semua murid untuk menjadi pelajar sepanjang hayat dengan nilai-nilai Pancasila. Tentunya untuk menjawab perkembangan zaman, kita sebagai guru harus selalu berinovasi, berkreasi agar pembelajaran di kelas kita itu berjalan dengan inovasi dan inovatif serta menyenangkan. Tentunya pembelajaran yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian apa sih kurikulum merdeka itu? Adalah salah satu alat bantu utama untuk melakukan transformasi pendidikan dan mewujudkan sekolah yang kita cita-citakan. Artinya, kita sebagai guru tidak hanya monoton pembelajaran. Nah, sekarang sudah perkembangan zaman, kita sebagai guru harus mengeksplor bagaimana kita mengikuti perkembangan zaman itu dan kita pembelajaran pun mengikuti perkembangan zaman. Tetapi nilai-nilai karakter dan akhlak tetap kita kedepankan. Nah, kurikulum merdeka memudahkan guru dan kepala sekolah meningkatkan kualitas pembelajaran dan indikator lain yang diukur dalam asesmen nasional, rapor pendidikan, akreditasi sekolah, madrasah, serta standar pelayanan minimal atau SPM pendidikan. Dengan fokus pada materi esensial dan struktur yang fleksibel, kurikulum merdeka memudahkan guru melakukan pembelajaran terdiferensiasi, yaitu mengasah bakat dan minat serta menumbuhkan karakter murid secara lebih menyeluruh. Yang pertama adalah fokus pada muatan esensial nih Bapak Ibu. Kenapa kita harus melaksanakan kurikulum ini sepenuh hati kita ya? Walaupun mungkin nanti ada perubahan, tapi nggak jauh berbeda. Artinya perubahan itu akan melengkapi kurikulum yang sekarang. Gitu. Fokus pada muatan esensial. Pertama, muatan wajib dikurangi untuk memberikan waktu bagi pembelajaran yang lebih mendalam, bermakna dan terdiferensiasi. Apa sih pembelajaran berdiferensiasi? Tentunya pembelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan profil pelajar peserta didik kita. Muatan esensial juga dibuat lebih relevan dengan tantangan zaman dan isu terkini.
Tentunya sekarang anak-anak kan memakai gawai, jadi kita harus masuk ke dunianya anak-anak. Kita harus tahu bagaimana misalkan aplikasi-aplikasi yang mendukung pembelajaran harus kita eksplor Bapak Ibu guru. Kemudian fleksibel dan kontekstual. Kurikulum sekolah bisa disesuaikan dengan karakteristik sekolah dan murid serta konteks sosial budaya setempat. Artinya pembelajaran tidak hanya monoton di dalam kelas. Kita sekali-kali anak kita bawa ke lapangan atau ke taman sekolah atau memanfaatkan aset yang ada di dekat sekolah kita, misalkan perpustakaan, itu boleh sebagai sumber pembelajaran Bapak Ibu. Kemudian pengembangan karakter. Pengembangan karakter ini penting bagi kita untuk mewujudkan profil pelajar itu sendiri. Walaupun kurikulumnya bagus, tetapi fondasi anak kita itu tidak bagus. Mari kita sebagai guru kita terus tanamkan karakter murid, yaitu sopan santun, salam, senyum, sapa harus terus kita laksanakan. Harus terus kita galakkan setiap hari sebagai guru. Jangan lupa-lupa kita melakukan sosialisasi terus ke anak didik kita, tidak henti-hentinya, karena masalah karakter ini penting buat fondasi mereka. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu, untuk kurikulum merdeka ini marilah kita bersama-sama untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu aja, mudah-mudahan tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu dapat pahami dan kita sama-sama mewujudkan yang pertama anak-anak didik kita menjadi anak-anak yang berguna bagi agama, bangsa dan negara. Itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kesalahan datang dari diri saya, kelebihan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.